Yesus Tuhanku yang mengasihiku, meski aku orang berdosa. Dia mati bagiku, tebus dosaku, buatku yakin dan percaya. Fondasi dasar imanku kokoh dan tak akan roboh. Fondasi dasar imanku hanyalah Yesus. Oh, jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan garam bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi dalam sekolah minggu pada hari ini. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama, kita akan belajar firman Tuhan, dan kita akan meminta pimpinan Tuhan terlebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan. Hari ini kami kembali berkumpul dalam sekolah minggu online. Kami mau mohon pimpinan Tuhan saat kami belajar bersama. Berkatilah ya Tuhan, kebenaran firman yang akan kami dengar hari ini akan menuntun setiap langkah kami. Tuhan memberkati melalui cerita firman Tuhan yang kami terima pada hari ini. Begitu juga untuk pujian yang kami naikkan, kiranya Tuhan senang, Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oh, jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan garam bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan garam bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Fondasi kuat bangunan, beton dering, fondasiku. Beton dering, fondasi kuat bangunan, beton dering, fondasiku. Ya adik-adik, pada pagi hari ini kita akan membaca ayat Alkitab kita yang terambil dari Yohanes pasal 19 ayat ke-28 sampai dengan yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dengan anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Yesus Tuhanku yang mengasihiku, meski aku orang berdosa. Dia mati bagiku, tebus dosaku, buatku yakin dan percaya. Fondasi dasar imanku kokoh dan tak akan roboh. Fondasi dasar imanku hanyalah Yesus. Oh, jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan garam bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Selamat pagi anak-anak, sudah siap kan kalian mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini? Baiklah, kita masuk ke pelajaran yang ke-13 ya. Pelajaran 13 dengan judul Teladan Pengorbanan Kristus. Teladan Pengorbanan Kristus, kenapa ini cerita hari ini bertujuan
kita semua ya. Pelajaran hari ini teladan pengorbanan Kristus yang diambil dari Yohanes 19 ayat 28 sampai ke 30. Sebelum kita melanjutkan cerita kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami siap Tuhan mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan agar kami boleh mengerti, sehingga yang apa kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi teladan bagi hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami serahkan setiap kami serahkan guru-guru yang menolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur dan berdoa. Amin. Teladan pengorbanan Yesus. Anak-anak masih ingatkan cerita tentang bagaimana tersiksanya, bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Untuk apa semuanya itu? Untuk menebus dosa kita semua, ya. Kalian ingat waktu Tuhan Yesus disiksa dan akhirnya disalibkan oleh tentara Romawi. Tuhan Yesus saat itu padahal dia tidak bersalah loh anak-anak. Tuhan Yesus itu sama sekali tidak bersalah. Karena begitu besar kasihnya, karena begitu besar pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita semua. Yaitu ada suatu ayat yang mengatakan bahwa tidak ada begitu besar, tidak ada kasih yang terbesar yang diberikan Yesus kepada kita semua, yaitu pengorbanan di atas kayu salib untuk sahabat-sahabatnya, yaitu untuk kita semua ya anak-anak ya. Kita mengingat itu, kita mengenang itu semua supaya kita semakin setia, semakin taat kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya, mengorbankan hidupnya di atas kayu salib. Saat beliau berada di atas kayu salib, ya, mereka mengatakan kepada tentara itu, aku haus. Dia minta tentara Romawi yang sedang menyiksanya itu mengatakan aku haus. Tetapi apakah tentara Romawi itu terus memberikan dia minuman yang segar? Tidak anak-anak ya. Mereka bahkan mencucukkan bunga karang dengan anggur asam dan diteteskan ke mulut Tuhan Yesus untuk dicicip Tuhan Yesus. Ya, bukan memberikan minuman yang segar atau air putih, tidak. Dan setelah menyicip anggur asam yang diberikan tentara Romawi, dia mengatakan sudah selesai. Apa artinya sudah selesai yang dikatakan Tuhan Yesus itu saat sebelum beliau meninggal di atas kayu salib? Artinya Tuhan Yesus itu mendapatkan tugas yang berat, yaitu dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua, dan itu sudah dilakukannya dengan sangat sabar, dilakukannya sampai selesai. Pengorbanan yang harus dilakukan Tuhan Yesus hanya untuk menebus dosa kita semua. Nah anak-anak, dengan mengingat, dengan meneladani betapa besarnya pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita, Tuhan satu yang Tuhan minta kita, yaitu kita apa? Kita semua yang percaya ke Tuhan Yesus, kita harus percaya, kita harus setia kepada Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan kita, yang dengan menyelamatkan kita, dengan menganugerahkan keselamatan kepada kita semua orang-orang yang percaya. Ya, yang dia minta hanya satu, supaya kita percaya dan kita semua untuk setia kepadanya sampai nanti Tuhan datang kembali. Saat ini yang Tuhan lakukan yaitu dia naik untuk hari ketiga setelah kematiannya, untuk hari yang ketiga dia bangkit dan sedang berada di surga menyiapkan tempat kepada kita. Kita sudah diberi anugerah keselamatan melalui pengorbanannya, masih dikasih kesempatan, masih dikasih tempat yang indah di sisinya nanti di surga. Tetapi kita tidak percaya kepadanya, ya. Kita harus percaya ya Mama, kita harus percaya, kita harus setia kepadanya atas pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita, yang saat ini kita kepercayaan, saat ini kita menikmati keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Anak-anak, mulai sekarang mari kita meresponi pengorbanan Tuhan Yesus itu kepada kita. Mari kita meresponi, mari kita menyikapi bahwa Tuhan Yesus itu mencurahkan kasih-Nya dengan mengorbankan nyawanya kepada kita. Dan mulai
mulai sekarang kita meneladani ya anak-anak ya, pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita. Bagaimana kita meneladaninya? Kalau Tuhan Yesus saja sudah memberikan nyawanya loh, mengorbankan nyawanya, turun dari kemuliaannya untuk turun ke dunia demi orang-orang yang dikasihinya. Kenapa kalau kita hanya waktu yang sedikit saja, mengorbankan waktu yang sedikit kita untuk datang ke gereja, untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu kembali menceritakan kabar baik itu, menceritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang, kepada orang lain, yang agar orang lain itu juga bertobat dan percaya kepadanya. Itu saja yang diminta Tuhan ya. Tuhan hanya mau kita meneladani pengorbanan kita dengan meresponi bahwa kita pun harus percaya dan taat kepadanya juga, terus meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus itu kepada orang lain ya anak ya. Mulai sekarang kita akan belajar, mulai sekarang kita akan setia, mulai sekarang kita akan meladani betapa besar kasihnya Tuhan Yesus kepada kita semua ya. Inilah cerita Alkitab pada hari ini, bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Yang Dia minta hanya satu, kita percaya dan setia. Kita akan membaca ayat hafalan ya anak-anak ya. Ayat hafalan kita diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 15a, 2 Korintus pasal 5 ayat 15a yang berbunyi demikian, yaitu bahwa Yesus telah mati untuk kita semua. Diulangi ya, 1 Korintus 5 ayat 15a, yaitu bunyinya bahwa Yesus telah mati untuk kita semua. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti cerita hari ini dengan baik, dan kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Selamat pagi. Yesus Tuhanku yang mengasihiku, meski aku orang berdosa, Dia mati bagiku, tebus dosaku, buatku yakin dan percaya. Fondasi dasar imanku kokoh dan tak akan roboh. Fondasi dasar imanku hanyalah Yesus. Oh, jadilah kuat, jadilah hebat, jadilah terang dan garam bagi dunia. Jadilah kuat, jadilah hebat, bawa sukacita damai bagi dunia. Mari adik-adik, kita menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu ya Tuhan. Engkau berkati kami supaya kami boleh menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang setia dan boleh menjadi mengikuti teladan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami. Berkati orang tua, guru, dan para murid supaya kami boleh menjadi murid-murid yang setia kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.